the Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Ya, seperti kita tahu, kalau di bulan November ini Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat, yakni dengan menghadapi dua tim raksasa Asia, langganan Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Tahu kalau laga ini akan berat bagi pasukan Garuda, dukungan penuh diberikan oleh fans Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan diborongnya semua tiket di dua laga bulan November tersebut, tanpa tersisa. Melihat dukungan luar biasa dari fans Indonesia, membuat pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard kaget, sekaligus kagum dengan loyalitas dari fans Timnas Indonesia tersebut. Bahkan dirinya tak sungkan untuk mengakui kalau di Asia, fans Indonesia adalah salah satu yang paling gila dalam memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, mantan pelatih Arab Saudi yang pernah merasakan langsung gimana gilanya fans Indonesia memperingatkan pelatih asal Prancis itu untuk tetap mewaspadai Timnas Indonesia. Karena sekali lagi, ini hanyalah permulaan. Karena mereka bisa aja loh berikan kejutan-kejutan yang tak terduga lainnya. Soal fanatisme dalam memberikan dukungan, fans Timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Bahkan nih, saat bermain di luar negeri aja, sebagai contoh ketika bertandang ke markas Arab Saudi kemarin, hampir sepertiga fans yang hadir di stadion adalah fans Timnas Indonesia. Apalagi di bulan November ini, bermain di kandang. Jelas ini tidak akan terlewatkan bagi fans Indonesia memberikan dukungan penuh secara langsung. Dan benar saja, gak butuh waktu lama usai pengumuman tiket dibuka, secepat itu tiket langsung sold out. Ya, pertanggal 2 November kemarin PSSI mengumumkan jika tiket antara Indonesia melawan Jepang telah resmi dijual. Dan diketahui dari segi harga cenderung lebih murah dibandingkan sama melawan Australia kemarin, di mana tiket termahalnya seharga Rp1.400.000, sementara yang paling murah seharga Rp240.000. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi fans Timnas yang ingin menonton langsung ke stadion. Gak cuma itu, mulai bulan ini PSSI juga membuat gebrakan, yakni penerapan Garuda ID untuk setiap pembelian tiket. Jadi sebelum membeli tiket, fans harus mendaftar Garuda ID terlebih dahulu. Tujuannya jelas, adalah untuk menghindari beberapa kecurangan yang tidak diinginkan, kayak calo dan lain-lain. Dan cuma berselang kurang lebih 3 hari, tiket Timnas Indonesia versus Jepang diketahui ludes terjual. Nah, setelah tiket versus Jepang dinyatakan sold out, gak berselang lama tiket laga Indonesia versus Arab Saudi juga dinyatakan ikut sold out. Sebuah hal yang tentunya membuat pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard kagum, sekaligus terheran-heran dengan fanatisme fans Timnas Indonesia. Padahal kalau dihitung-hitung, jarak pertandingannya masih terbilang cukup jauh, tapi semua tiket dinyatakan sudah ludes bahkan sebelum laga melawan Jepang dimainkan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang yang habis terjual merupakan bukti dukungan besar warga terhadap skuad Garuda yang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena ini meruah bangsa kita, jadi kita harus benar-benar menjaga mengenai tim nasional ini, ungkap Pak Erick Thohir dikutip dari Gol. Di sisi lain, melihat kegilaan fans Indonesia, membuat pelatih Arab Saudi Hervé Renard cukup kagum, karena baru kali ini dirinya melihat fanatisme segila itu dari fans sepak bola dari Asia. Sebuah hal yang membuktikan kalau perkembangan timnas Indonesia memang sudah bagus. Kalau enggak, ya nggak mungkin fans mau ibaratnya borong tiket, bahkan dengan jarak pertandingan yang terbilang masih jauh. Sesuatu yang kemudian juga dialami oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, yang mana ia cukup merasa kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Dari itu, ia berharap dengan pengalaman para pemainnya yang merumput di level tertinggi, gak akan terpengaruh atau merasa tertekan dengan banyaknya fans tim Garuda yang hadir di stadion. Sebab ia pun tak bisa menafikan kalau atmosfer di GBK sangatlah intimidatif bagi lawan.
Ditambah timnas Indonesia sedang dalam mode mencoba bangkit, maka sudah pasti tekanan dan atmosfernya akan jauh lebih gila. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang. Dengan ribuan supporter yang hadir, itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer penonton di stadion yang terkenal intimidatif bagi lawan. Tim kami harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun ada banyak tekanan dari luar. Ucap Moriyasu, dikutip dari Nikan Sports. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's Mancini, mereka Indonesia bisa lebih mengejutkan lagi. Melihat pengalamannya bermain menghadapi timnas Indonesia, Roberto Mancini memperingatkan pelatih baru Arab Saudi untuk tak meremehkan kekuatan dari timnas Indonesia. Karena jika melihat pertandingan sebelumnya, Arab Saudi sempat dikagetkan dengan perekrutan Marten Pas yang dipercepat. Sekaligus menjadi salah satu kunci yang membuat timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Dan kini, saat bermain di kandang, tiket diborong habis oleh fans timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, Mancini sangat yakin kalau PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir bisa aja loh memberikan kejutan-kejutan lainnya. Namun kejutan apa yang dimaksud, jelas kita hanya bisa menunggu kabar selanjutnya. Karena fokus timnas saat ini adalah menghadapi timnas Jepang terlebih dahulu. march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime. Herve Renard gak mau kehilangan poin di GBK. Herve Renard, pelatih asal Prancis, pernah menangani timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Ia memulai kiprahnya menjadi pelatih Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang sukses dijalaninya dengan Arab Saudi lolos ke Qatar. Satu pertandingan yang sangat identik dengan Herve Renard di timnas Arab Saudi adalah kemenangan mengejutkan atas Argentina 2-1 pada pertandingan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan Argentina menjadi satu-satunya yang harum bagi Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Setelah itu, The Green Falcons kalah dari Polandia dan Meksiko, sehingga langsung tersingkir. Setelah kalah 1-2 dari Bolivia dalam laga persahabatan, Herve Renard digantikan oleh Roberto Mancini, pelatih yang kini digantikannya setelah performa kurang meyakinkan di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Herve Renard menyatakan keyakinannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun memiliki awal yang buruk di kualifikasi zona Asia. Kembalinya saya ke Arab Saudi karena saya yakin bisa lolos Piala Dunia. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal 1 hari pun di negara ini, ungkap Herve Renard. Sementara itu, pelatih asal Prancis tersebut menegaskan timnya tidak boleh kehilangan 1 poin di 6 laga tersisa, termasuk duel menghadapi tuan rumah Indonesia. Saya mengenal para pemain, dan saya menyadari sejauh mana bakat mereka. Situasi saat ini tidak baik, tetapi juga bukan yang terburuk. Ada 6 pertandingan tersisa hingga akhir kualifikasi. Jadi, misinya jelas. 2 tempat teratas lolos ke Piala Dunia, dan segalanya masih mungkin terjadi. Tugas ini tidak mudah, tapi mungkin. Mereka hanya harus mengingat apa yang mereka lakukan beberapa tahun lalu, bukan masa lalu yang jauh. Para pemain harus berdedikasi pada timnas. Ini adalah tantangan luar biasa yang harus saya capai, tutup Herve Renard. Where dreams ignite, Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. Dan jadi itulah alasan mengapa Roberto Mancini peringkatkan Herve Renard untuk tak menganggap enteng timnas Indonesia. Meski secara ranking FIFA timnas Indonesia paling rendah, namun dari segi kualitas, mungkin untuk saat ini Indonesia di atas timnas Arab Saudi. Apalagi dengan masuknya sejumlah pemain-pemain top dari Eropa
mulai dari Jaitzes, Kelvin Verdong, Martin Pas, Messil Girls, hingga Kevin Dix. Jelas akan membuat timnas Indonesia makin bertambah kuat lagi. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.